Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aufa Ramadhani dari SD Negeri 3 Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang idenya saya ambil dari pengalaman saya bersama teman-teman. Saya memberi judul cerita ini Bersama Kita Bisa. Aufa dan keluarga tinggal di desa yang jauh dari ibu kota kabupaten, mengikuti ayahnya sebagai peneliti. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani. Teman-teman Aufa beragam karakternya. Ada yang ceria, cengeng, pendiam, ada juga yang usil. Teman akrab yang sehari-hari bersama Aufa, Ifang dan Santi. Ifang tinggal bersama neneknya. Kedua orang tuanya pergi ke kota menjadi buruh. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nenek Ifang merawat beberapa ekor bebek petelur di kandang. Ayah Santi, Pak Wayan Tirte, berasal dari Kelungkung, Bali. Ia memiliki perkebunan jeruk yang luas sekali. Karena kualitasnya yang bagus, menjadi rebutan para pembeli untuk dijual kembali ke kota. Bahkan ada yang mengirimnya sampai ke luar negeri. Keren atau tidak? Walaupun kaya raya, Santi tidak pernah dilarang untuk berteman dengan siapapun. Santi selain pintar menari, dia juga jago taekwondo. Pada suatu hari, Ifang diejek oleh Dona dan gengnya. Bau bebek, wek wek wek, seru Dona dan gengnya. Ifang hanya tersenyum mendengarkan teman-temannya yang memang agak resek dan suka menghina teman. Tiba-tiba Santi maju ke depan anak-anak pembulian itu. Kekeng nih, emang kenapa kalau mau bebek? Kata Santi. Ya nih, anak kurang membaca, gak tahu apa manfaat telur bebek dan daging bebek untuk pertumbuhan tubuh kita, sahut Aufa. Ya iyalah, untuk badanmu tambah bau, deket-deket sama baunya bebek. Kalau ngomong tuh sopannya, gak boleh menghina teman. Bentak Santi yang marah. Temannya diolok. Emang kenapa? Kan emang dia mau bebek. Setiap hari temenan sama bebek. Kata Anton. Gak apa-apa temenan sama paunya bebek. Yang penting mandiri. Daripada kalian apa-apa bisa cuma dibantu. Kata Aufa. Ilmuwan kutu buku ikutan komen nih. Ledek Dona. Mending kutu buku daripada kalian ujian nyontek melulu. Kata Aufa. Gak perlu belajar. Uang bapak aku kan banyak. Kata Dona. Udah yuk kita pergi aja. Gak usah nanggepin mereka. Kata Pak Guru, tinggalkan debat yang tak berguna. Kata Ifang sambil menggandeng keduanya pergi menjauh. Mereka meninggalkan anak-anak kelompok yang suka menghina teman. Mereka lebih suka menghindar agar tidak terpancing untuk berkelahi. Tapi jika ada temannya yang dirundung, maka tidak segan-segan mereka untuk menolong korban perundungan itu. Itu sebabnya ibu kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya menjadikan mereka bertiga sebagai duta keamanan sekolah. Sudah beberapa hari ini, Ifang terlihat tidak bersemangat dan hari ini dia tidak masuk sekolah. Sepulangnya Aufa dan Santi, mereka menemui Ifang. Tok tok tok, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Kalian, mari masuk. Fang, kenapa kamu gak sekolah? Dicariin bu guru loh. Nekku sakit, kata Ifang sambil muka sendu. Boleh kamu dan nenek?
Tanya Santi. Boleh, nenek ada di kamar. Beberapa hari ini demamnya tinggi. Karena sering bermain dan belajar bersama Ipang, mereka juga dekat dengan neneknya Ipang. Nek, nenek sakit apa? Kalian sini tuh. Maaf ya, nenek gak bisa bangun. Badan nenek panas dan tidak bertenaga. Sudah dibawa ke dokter? Belum. Nenek gak punya biaya untuk ke dokter. Hasil panen telur bebek hanya untuk nenek makan saja. Nenek sedih. Setelah lama berbincang, mereka berdua pun pamit dan berjanji akan menolong nenek Ipang. Sampainya Aufa di rumah, selesai makan, Aufa menemui kedua orang tuanya, menceritakan tentang kondisi nenek Ipang yang sedang sakit. Ya ayah, nenek Ipang sakit. Hah? Sakit? Sudah dibawa ke dokter? Belum ya, kata nenek dia nggak punya uang dan tidak ada yang membantunya. Kita harus bantu. Nanti ayah yang mengurus dari desa sampai ke rumah sakit. Terima kasih ayah. Ayah baik banget deh. Terhadap sesama kita harus saling tolong-menolong. Apalagi orang yang kurang mampu seperti Ipang dan neneknya. Tapi ya, cara mengantarnya gimana? Kita minta bantuan ayahnya Santi saja yuk. Ayo ya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Santi. Sesampainya di rumah Santi, ternyata Santi juga sedang membicarakan hal itu dengan ayahnya. Bapak, nenek Ipang sakit, mau dibawa ke dokter. Sakit? Hah? Sakit? Sudah dibawa ke dokter? Belum, nenek nggak punya biaya. Tok, 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 selamat sore. Selamat sore, mari masuk. Mereka pun berbincang bagaimana cara untuk menolong nenek Ipang. Atas bantuan ayah Aufa dan bapak Santi, nenek Ipang bisa dirawat di rumah sakit. Setelah 3 hari di rumah sakit, nenek Ipang diperbolehkan untuk pulang. Ipang pun menjadi senang dan kembali bersemangat. Pada hari Senin, saat upacara bendera, ibu kepala sekolah mengumumkan akan ada lomba karya inovatif siswa atau LKIS. Aufa, Ipang, dan Santi semangat ikut. Mereka akan membuat karya inovatif tempat makan bebek yang praktis untuk membantu Ipang dan neneknya. Mereka pun berunding bagaimana cara dan bahan untuk membuatnya. Ipang, hari ini kita buat di rumah Ipang ya. Iya boleh, nanti kita ketemu di rumahku. Di rumahku ada gentong bekas, bisa kita pakai untuk membuatnya, kata Aufa. Iya, nanti aku bawakan jeruk yang manis untuk kita makan di sana ya. Oke, kata Aufa dan Ipang. Pasti jeruknya manis, kata Aufa yang sedang lapar. Sorenya mereka pun berkumpul. Aufa sebagai perancang, Santi bagian membuat laporan, dan Ipang bagian merakit alat. Akhirnya setelah beberapa hari jadilah karya mereka dengan laporannya. Mereka pun mengumpulkannya di Pak Guru Oni, wali kelas mereka, untuk dikirim ke panitia lomba. 1 bulan kemudian, tiba-tiba ada tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Mereka membawa piala, piagam,
dan hadiah yang lainnya. Ternyata kelompok Alfa, Ivang, dan Santi mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Saking terharunya mereka dan bahagia, mereka pun menangis sambil berpelukan. Ternyata kalau kita bersama, kita pasti bisa, kata mereka lantas tersenyum. Mereka menerima ucapan selamat dari semua pihak. Persahabatan mereka berbuah manis. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita berteman tidak boleh pandang bulu. Kedua, kita tidak boleh menghina orang lain. Ketiga, kita harus saling tolong-menolong. Keempat, kebersamaan akan memudahkan kita menyelesaikan semua tantangan. Sekian cerita dari Alfa, semoga bermanfaat untuk kalian agar tidak saling membuli. Stop bullying. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.